Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu dzalika adla asri riqabin a'taqaha liwajhillah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu dzalika, maka salawat itu baginya adalah menyamai 10 budak yang dimerdekakan oleh dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'anil Barra' bin Azib radhiyallahu an, dari Barra' bin Azib radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kataballahu ta'ala lahu asra hasanatin, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan, wa maha anhu asra sayyiatin, dan Allah menghapus 10 kejelekan, wa rafa'ahu biha asra darajatin, dan Allah mengangkat derajatnya sebab salawat itu dengan 10 derajat diangkat. Wa kunna lahu adla asri riqabin, dan salawat itu menjadi baginya seperti menyamai 10 budak, memerdekakan budak. Qala al-Mundhiri, berkata siapa Imam al-Mundhiri, rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis Ibnu Abi Asim, siapa Ibnu Abi Asim, fi kitabis sholati, dalam kitabnya as-shalah, an maula dari budak yang dimerdekakan, lil Barra'i, oleh Imam al-Barra', oleh al-Barra', sahabat al-Barra', lam yusammihi anhu, yang tidak disebut namanya, budak itu tidak disebut namanya oleh al-Barra', ayat al-Barra', daripada al-Barra' radhiyallahu anhu. Keenam tadi, ini yang kelima ya, fadilah yang kelima, ini yang keenam. Innaha, sesungguhnya salawat itu sababun, menjadi mediasi fi maghfiratiz dzunubi, di dalam pengampunan dosa-dosa. Jadi salawat itu menjadi wasilah bagi orang yang membacanya untuk terampuni dosa-dosanya. Wadzalika ala hasbi imanil mu'mini, dan hal itu, salawat yang menjadi sebab terampunnya dosa itu, ala hasbi imanil mu'min, sesuai keimanan seorang mukmin, wa hubbihi, dan cintanya kepada Rasulullah, wa ikhlasihi fi salatihi ala nabi, dan didasarkan keikhlasannya dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ikhlas, tingkatannya ikhlas lebih tinggi, maka dosanya juga lebih banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawa Ibnu Abi Asim, sungguh meriwayatkan siapa Ibnu Abi Asim, wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani, an Abi Kahil, dari Abu Kahil radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu, kepada Abu Kahil. Qala, beliau berkata, qala li, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Kahil, wahai Abu Kahil, man shalla alayya, barang siapa yang salawat kepadaku, kulla yaumin, setiap hari, 3 marratin, 3 kali, wa kulla lailatin 3 marrat, setiap malam 3 kali. Artinya 3 kali
pagi 3 kali, ya, malam ya, siang dan malam. Ya. Hubban aw syauqan ilayya, ya, karena cinta atau karena rindu kepadaku, kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfira lahu dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum, ya. Maka Allah berhak untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam itu, wa dzalikal yaum, dan pada hari itu. Wa qad awradahu al-Mundhiri, ya. Dan al-Mundhiri, Imam al-Mundhiri, ya, mendatangkan atau menyebutkan hadis itu dengan sigat ruwiyah, bukan rawa tapi ruwiyah. Wa dzakara, dan menyebutkan Imam al-Mundhiri kepada hadis itu fi Jala'il Afham atau fi Jala'il Afham, dalam kitab Jala'ul Afham atau Jala'ul Afham bi isnadi, dengan sanadnya hadis. Fadilah yang ketujuh, ya, fadilah membaca salawat kepada Nabi yang ketujuh, fadilah yang ketujuh. As-salatu 'alan nabihi, ya. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tastaghfiru, ya, memintakan ampun, li sahibiha, bagi orang yang membaca salawat itu. Wa tu'anisuhu fi qabrihi, dan salawat itu, di samping salawat itu memintakan ampun bagi orang yang membacanya, juga salawat itu akan membahagiakannya di dalam kuburnya orang yang membaca salawat itu. Ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, Anis Sayyidah Aisyah, maksudnya hadis yang telah diriwayatkan, Anis Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu, semoga ridho Allah anha kepada Sayyidah Aisyah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin shalla 'alayya salatan, tidaklah dari seorang hamba itu bersalawat kepadaku satu kali salawat, illa kharaja biha malakun, kecuali, ya, malaikat keluar sebab salawat yang dibaca itu, hatta yaji'a biha wajhar rahmani azza wa jalla, sehingga malaikat itu membawa salawat itu dipersembahkan kepada Allah yang maha pengasih, maha mulia dan maha agung. Jadi salawat yang ia baca itu, ya, dipersembahkan oleh malaikat kepada Allah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, lalu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idhabu, pergilah olehmu, ya, biha, dengan salawat itu, dengan membawa salawat itu, ila qabri amdi, kepada kuburan hambaku, tastaghfiru, ya, memintakan ampun salawat itu, li sahibiha, bagi orang yang membacanya, wa taqarru, dan menjadi bahagia, senang, biha, sebab salawat itu, ainuhu, apa dirinya. Jadi orang yang membaca salawat itu, ya, esensinya salawat yang ia baca itu yang memintakan istighfar, ya, dan membahagiakannya nanti di dalam kuburnya, ya. Ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, Anis Sayyidah Aisyah, maksudnya hadis yang telah diriwayatkan, Anis Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu, semoga ridho Allah anha kepada Sayyidah Aisyah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin shalla 'alayya salatan, tidaklah dari seorang hamba itu bersalawat kepadaku satu kali salawat, illa kharaja biha malakun, kecuali, ya,
malaikat keluar sebab salawat yang dibaca itu hatta yaji'a biha wajhar rahmani azza wa jalla, sehingga malaikat itu membawa salawat itu dipersembahkan kepada Allah yang maha pengasih, maha mulia dan maha agung. Jadi salawat yang ia baca itu dipersembahkan oleh malaikat kepada Allah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhabu pergilah olehmu biha dengan salawat itu, dengan membawa salawat itu, ila qabri amdi, kepada kuburan hambaku, tastaghfiru, memintakan ampun salawat itu li sahibiha, bagi orang yang membacanya, wa taqarru, dan menjadi bahagia, senang, biha, sebab salawat itu ainuhu, apa dirinya. Jadi orang yang membaca salawat itu, esensinya salawat yang ia baca itu yang memintakan istighfar dan membahagiakannya nanti di dalam kuburnya. Fadilah yang ke-8, wa min khasaisi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu fadilah yang ke-7, sekarang fadilah yang ke-8. Wa min khasaisi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara keistimewaan salawat kepada Nabi, ayyasfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahibiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat bagi orang yang membaca salawat itu. Faqad rawa Ibnu Abi Daud, sungguh telah meriwayatkan Ibnu Abi Daud an Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridha anhu kepada beliau, qala, beliau berkata, sami'tu, mendengarkan saya, sami'tu telah mendengar saya, maksud saya sami'tu telah mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hajjatil wada, ketika haji wada, yaqulu, Rasulullah bersabda, pada waktu haji wada itu Sayyidina Abu Bakar mendengar Rasulullah bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qad wahaba lakum dunubakum, sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan bagi kalian dosa-dosa kalian, indal istighfari, ketika kalian itu beristighfar. Jadi diampuni ketika beristighfar. Faman istaghfara bi niyatin shadiqatin ghafara lahu, barang siapa yang beristighfar dengan niat yang jujur, niat yang benar, maka Allah mengampuni baginya, mengampuni dosanya, dosa orang yang beristighfar itu. Tuh salah satu fadilah yang ke-8 itu. Wa man qala, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akan bacaan la ilaha illallah, rajaha mizanuhu, maka unggul atau berat timbangannya nanti, berat kepada kebaikannya tentunya. Wa man shalla alayya kuntu safi'ahu yaumal qiyamah, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kuntu safi'ahu yaumal qiyamah, maka saya yang menjadi atau memberikan syafaat pada hari kiamat, kata Rasulullah. Fadilah yang ke-9, fadilah salawat, keutamaannya, keutamaan salawat. Wa min fadaili sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam annaha tanfil faqra wa tufidu bil khairi wal barakah. Keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa salawat itu bisa menghilangkan kefakiran, wa tufidu bil khairi wal barakah,
Salawat itu bisa mengalirkan kebaikan dan keberkahan, ya. Wa qad jaa dzalika min iddati turukin, ya. Datang keterangan hadis, ya, tentang hal itu, ya, dari sejumlah alur-alur sanad hadisnya yang muta'addidah, yang bermacam-macam, yuqawwi ba'duha ba'dah, ya, yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Maksudnya hadis itu ya saling menguatkan, ya. Farawa lalu meriwayatkan Abu Naim, ya, an Samurat bin Jundub. Siapa Abu Naim? Dari Samurah bin Jundub atau Jundab radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, kepada sahabat Samurah bin Jundub. Jaa datang rajulun, seseorang datang, ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aqrabul a'mali ila Allah, amal apa yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal yang paling bisa mendekatkan kepada Allah itu amal apa, kata orang itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sidqul hadithi wa adaul amanah. Amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu yaitu jujur dalam berbicara atau bertutur kata, ya, wa adaul amanah, dan ya melaksanakan amanah, ya, menetapi atau menepati amanah. Karena tanda-tandanya orang munafik itu ya suka berbohong dan tidak amanah terhadap sesuatu yang dipercayakan padanya. Fakultu, lalu orang itu berkata, saya berkata, maksudnya orang itu, seseorang laki-laki tadi itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zidna, tambahi lagi, zidna, tambahi kami lagi, maksudnya tambahi dawu, ya, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu. Qala Rasulullah menjawab, salatul lail wa saumul hawajir, ya. Amal yang mendekatkan diri kepada lebih mendekatkan kepada Allah itu yaitu salat malam, salat tahajud, ya, atau salat sunnah malam, ya, yang dikerjakan pada malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir atau sepertiga malam kedua. Wa saumul hawajir, dan berpuasa di waktu yang sangat panas, di waktu atau di hari yang sangat panas. Qultu ya Rasulullah zidna, tambahi lagi ya Rasulullah, tambahi kami lagi, kata orang itu. Qala Rasulullah menjawab, kasratul zikri was salati alayya tamfil faqrah. Memperbanyak berzikir, bersalawat kepadaku juga bisa menghilangkan kefakiran. Qultu, saya bertanya lagi atau meminta lagi, zidna ya Rasulullah, tambahi kami ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, man amma, barang siapa yang menjadi imam, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Ringankan itu maksudnya jangan terlalu lambat, jangan lambat. Fa inna minhumul kabiru wal alilu wad dha'ifu, karena di antara mereka makmum, ya, orang yang berjamaah itu ada orang yang tua, ada orang yang mempunyai penyakit atau sakit, orang lemah, wadal hajah, dan orang yang mempunyai kebutuhan yang keburu-buru, ya. Nah, maka sesuaikan kondisi masyarakatnya. Kalau tidak senang lambat, ya jangan terlalu lambat. Artinya kondisional dan lambat itu juga relatif. Warawal hafidhu Abu Musa al-Madini bisnadi, dengan sanadnya. Meriwayatkan siapa hafid, ya, seseorang yang hafal hadis, yaitu Abu Musa al-Madini, dengan sanadnya. Sanadnya hadis an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi, seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaka ilaihi faqrah wa diqal aishi atau aishi,
Kemudian orang itu mengadukan Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah, mengadukan kefakiran dan kesempitan hidup, ya. Awil ma'asyi atau penghidupan, pekerjaan, ya. Jadi mengadukan bahwa dirinya rezekinya sempit, penghidupannya sempit, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang itu, idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun. Manakala kamu memasuki rumahmu, ya, fasallim, bersalamlah, ya. Nguluk salam, ya. Nguluk salam itu assalamualaikum. In kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun, baik ada orang ataupun tidak ada orang sama sekali. Tsumma sallim alayya, kemudian menghaturkan salam kepadaku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Setelah mengaturkan salam kepada Kanjeng Nabi, membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, satu kali. Fa fa'ala ar-rajul, kemudian orang yang dikasih amalan oleh Rasulullah itu mengamalkan yang diberitahukan oleh Nabi. Ketika masuk rumah, ya, mengucapkan salam sekalipun tidak ada orangnya, apalagi ada orang, fa'adarrahullahu alaihi rizqah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, melimpahkan rezeki kepadanya, hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi ya. Sampai dari saking melimpahnya rezeki yang dimiliki seseorang itu, sampai melimpah kepada, mengalir kepada keluarga dan kerabatnya, ya. Min fadhaili sholati alaihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.